warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, malam ini setelah sekian lama ulun pray, malam ini kawa mendapat lagi lawan saudara saudari ulun yang seiman. Alhamdulillah, nikmat terbesar dalam hidup. Masih ingat gerulun kalau nikmat terbesar dalam hidup itu bukan hanya diberi hidup, tapi diberi iman di dalam hati untuk mengenal Allah. Kalau cuma hidup kada beriman, bagi kita yang muslim kada ada gunanya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dengan jasa besar beliau mendakwahkan agama Allah ini, niscaya kita sampai saat ini tidak ada yang beragama Islamnya, tidak ada yang mengenal Allah. Justru kita bisa sholat, kita bisa melakukan kebajikan amal yang lain, itu adalah berkat daripada perjuangan dakwah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Senang benar ulun malam ini kau mendapat kembali lawan Tuhan pian, kawa bertatap muka langsung lawan Tuhan pian. Sebelum mulai kajian umum ulun, seperti biasa kebiasaan ulun ajak Tuhan pian, ayo kita sama-sama yuk baca Fatihah. Yang mana dengan keberkahan Fatihah itu kita minta kepada Allah supaya dosa-dosa kita sebenarnya amin. Dosa abah dan mama kita diampuni. Amin. Dosa guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu dunia dan ilmu agama diampuni. Amin. Semua dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah. Amin. Hidayah yang telah Allah beri dalam hati kita, Allah istiqamahkan itu sampai Allah wafatkan kita telah menghadap Allah di kematian kita beragama Islam, beriman kepada Allah. Amin. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan Fatihah yang kita baca, saudara-saudara kita mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan semua hajat-hajat kita seberataan, rezeki kita diderasakan, dibanyakan, diberkahi oleh Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, penghafal dan pengamal Al-Quran dan As-Sunnah, menerus perjuangan dakwah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Amin ya Allah. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiramil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah kabulkan seberatan hajat-hajat kita. Bukti cintanya kami lawan Tuhan pian, jauh-jauh kami datang dari kota mendatangi Tuhan pian ke pegunungan Meratus ini. Karena lain itu adalah bukti cinta kami kepada Tuhan pian, karena kami mencintai Tuhan pian karena Allah dan Rasulullah. Kami kadang minta balasan apa-apa dengan Tuhan pian, kami hanya mencari ridho Allah, kecintaan Allah dan Sayyidina Muhammad Rasulullah dalam halaqah dakwah kami. Ujar guru kami bahari, orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis salawat, selamanya duduk di majelis sampai majelis itu bubar, maka selamanya duduk itu malaikat-malaikat Allah mendoakan untuk memintakan ampun dan berselawat kepada yang duduk di majelis. Jadi rugi kalau seandainya koler pulang ke majelis.
majelis salawat, Allah mengutus para malaikat yang ada di langit karena cahaya majelis itu tembus langsung ke arasnya Allah. Ujar Allah, cari itu di muka bumi. Ada majelis-majelis itu, doakan orang yang duduk di majelis itu. Malam ini ulun hendak menyampaikan kajian umum. Ini ada beberapa orang yang melihat wajah-wajah baru, alhamdulillah. Semoga penghentian diberikan keistiqomahan awal menuntut ilmu. Jadi Islam itu ada menyebut yang mengimaninya dengan sebutan yang dinamakan cerdas menurut Allah dan Rasulnya. Jadi kada sabarataan orang itu cerdas. Kalau hanya sekedar pendidikannya yang tinggi, titelnya yang banyak, itu belum tentu cerdas di sisi Allah dan Rasulnya. Maka kita orang yang beriman ini bukan sibuk mengejar penilaian manusia, tapi kita yang Islam ini sibuk untuk mengejar penilaian Allah beserta Rasulnya, karena ini adalah keselamatan. Ulun bacakan hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi, mukmin yang utama itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi paling baik akhlak itu masuk orang cerdas. Kenapa? Karena ciri-ciri orang cerdas, inya kadang mudah mulutnya mengeluarkan kata-kata yang kira-kira bisa menyakiti hati saudaranya. Mulutnya aja kadang mudah untuk mengeluarkan kata-kata, apalagi tingkah lakunya. Tangannya terjaga dari menzalimi orang lain, kakinya terjaga, inya sibuk dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan untuk menghadapi kematian yang akan pasti datang, mereka adalah semua orang-orang yang cerdas ya Rasulullah. Jadi orang yang cerdas itu yang baik akhlaknya. Habis itu yang kedua, orang yang rancak mengingat tentang pemutus kelezatan dalam kehidupan, yaitu kematian. Jadi kalau hanya sudah rancak mengingat mati, kada mungkin lagi perbuatannya itu perbuatan yang sia-sia, kada mungkin lagi. Ulun pastikan kada mungkin lagi. Kada ada lagi anak yang rami-ramian itu kada ada lagi. Karena apa? Karena ini pasti membayangkan kullu nafsin dha'iqatul maut, itu janji Allah dalam Al-Quran. Setiap yang bernyawa pasti akan mematikan diri Allah, pasti akan merasakan mati. Jadi kalau nyanyi tahu sudah akan menghadapi mati, kada mungkinnya main-main. Jadi ada pertanyaan, kayak apa cara supaya sholat itu tuh awak khusyuk? Kayak apa cara sholat awak khusyuk? Ini bagi orang-orang, coba tanyakan dalam hati kita masing-masing. Datang ke majelis hendak bukanderan aja kah atau hendak mencari ilmu? Kalau hendak bukanderan aja, buanjen kada bakal dapat ilmu. Tapi kalau inya hendak mencari ilmu, niscaya buanjen akan dapat ilmu. Kalau inya hendak khusyuk dalam sholat, bacaan Fatihah jangan ada beres, kayak hendak khusyuk dalam sholat. Tumaninah aja kada beres, kayak hendak khusyuk dalam sholat. Supaya khusyuk kayak apa? Itu berarti kekurangan kita dalam belajar. Allah ampuni, yang penting mau belajar. Nah jadi masalah ini sudah ada beres, ada mau belajar, ini masalah. Jadi kalau kekurangan dalam Fatihah, kekurangan dalam Quran, itu belajar, berusaha, maka diampuni oleh Allah. Yang jadi masalah ini karena mau belajar, itu kada ada Islam diampuni. Kayak apa caranya supaya sholat itu bisa khusyuk? Maka ingati pesan ulun sebelum mengangkat takbir. Kayak misalnya gantian dunia angkat takbir tuh baca istighfar dulu 3 kali. Niatakan, ya Allah, boleh jadi ini sholat terakhir ulun. Belum tentu habis ini ulun masih bisa sholat. Bisa jadi ulun nanti sholatkan orang habis ini. Maka ada pernah main-main dalam sholat. Tapi bila inya kada mau memasang gaya itu, lihat aja. Untungnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang khusyuk, hatinya tuh memaknai
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ya Allah hanya untuk Rabbul alamin, pencipta seluruh alam. Bukan hanya menciptakan tapi kalau orang ada musuh, alhamdulillahirabbil alamin. Mana dulu itu tadi lah. Karena juakah arisan orang berbincang di bawah lah. Nah, paman sayur tadi lalu membawa iwak-iwakan lah. Ketahuan. Makanya supaya khusyuk sholat, kada mungkin kita bisa khusyuk dan kada ada tekniknya untuk mengetahui supaya bisa khusyuk. Makanya sebelum angkat takbir, baca istighfar 3 kali atau misalnya baca auzubillah berlindung kepada Allah daripada rayuan-rayuan setan, khannas. Itu yang mengganggu, yang rancak mengolah hati was-was. Laki turun dari rumah, ada bisikan, tuh laki kamu tuh Pak macam-macam di luar rumah. Nah, tuh bini kamu Pak bisa berpacaran di luar rumah. Itu khannas ngaran jinnya. Di mana dalilnya? Min sabil waswasil khannas. Itu ngaran jin itu khannas tuh yang hendak mengganggu hati manusia. Nah, makanya sebelum angkat takbir ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca 3 kali, selesai itu pasang niat, ya Allah, boleh jadi ini sembahyang yang terakhir. Boleh jadi habis sembahyang isya ini pas subuh kena ulun yang disolati oleh orang. Ada daya lagi terwujud aku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil ladati ya'nil maut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kalian yang di sini Pak ada seberatan manusia maknanya. Karena ini bagi khusus kita yang muslim, maka banggalah menjadi seorang yang beriman. Karena Nabi mengingatkan kita, perbanyaklah kalian yang kada beriman kan masuk ini. Ini peringatan untuk kita yang beriman. Perbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan, yang memutuskan semua kelezatan dalam kehidupan. Apa itu? Yaitu datangnya kematian. Kenapa disambat melenyapkan? Kenapa disambat memutuskan? Nikmat nang selama ini waktu hidup kawa makan, kada kawa lagi. Nikmat kawa buang hajat, kada kawa lagi. Nikmat tidur, kada kawa lagi. Nikmat berkasih sayang lawan laki lawan bini, kada kawa lagi. Nikmat memandang anak, menyapui rambut anak, kada kawa lagi. Sabarataan terputus saat datangnya ajal itu menjemput. Hadis ini diriwayatkan lagi oleh Imam At-Tirmizi. Jadi banyak benar hadis yang Nabi ingatkan kepada kita bahwa datangnya kematian itu bukan main-main. Jadi kalau kematian hendak menjadi orang yang cerdas, apalagi sudah berumur tua nih, umpama 50, nah kayaknya menteri aku akan lagi jadi orang yang cerdas. Kenapa? Aku kada mungkin lagi bawa sekolah dari zaman aku lahir, zaman kejadian sekolah rakyat sampai kelas 6 gitu, syukur dah. Maka mantri ini mengambil masalah cerdas, kurang cerdas sendiri ini paling kada titelnya ini satu kurang cerdas, apalagi S2, apalagi S3. Tapi alhamdulillah ulun kada memanggil cerdas secara pandangan manusia. Yang ulun pandirakan adalah cerdas menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Rancak-rancaklah kita ingat akan datangnya kematian. Itulah orang yang cerdas. Karena orang yang rancak mengingat datangnya kematian, pasti ini akan menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Atau mungkin kada. Di hadis yang lain, hadis ini banyak periwayatnya, hadis Imam Al-Bukhari, hadis Imam Muslim, hadis Imam Abu Daud, hadis Imam At-Tirmizi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia itu meninggal dunia,
maka terputuslah amal kecuali 3 hal. Ingati bagianlah, bila kita tuh lalakian muslim atau bebinian yang muslimah meninggal, maka terputus keberatan kecuali 3. Ini untungnya kita beragama Islam. Kalau agama yang lain, kalau sudah meninggal tidak ada apa-apa lagi. Kalau orang muslim 3 yang tadi terputus. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Makanya jangan pemalar, lawan duit, lawan harta, lawan beras. Apa yang kita bisa bantu untuk saudara kita, bantu sesuai kemampuan kita. Ada yang kelebihan harta duit, bagi sedekahi. Ada yang kelebihan beras, jangan sampai anak yatim di rumah ada yang kelaparan, atau orang-orang jumbo, orang-orang Tuhan yang uzur, jangan sampai ada yang kelaparan. Berbagi sedekah jariyah, karena ini ada bakal putus dia nanti. Yang berpandangan kata aku berucap dengan hawa nafsuku, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadaku. Jadi ini dari Allah melewati lisan seorang nabinya Rasulullah. Jadi jangan pernah menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang pelit. Karena ajaran Nabi tadi ada 3 yang ada bakal terputus. Salah satunya yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Inilah alasan kami para pendakwah datang ke kampungnya memperhatikan kami, dan kami pun kadang minta perhatian, apalagi minta bayaran gantian. Inilah dasar dalil kenapa kami mau datang meninggalkan anak bini kami, meninggalkan materi kami, meninggalkan jalan duit kami yang ada di kota. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat. Kami berharap apa yang kami sampaikan waktu kami masih hidup di sini itu didengar oleh Tuhan Tian, masuk dari telinga sebelah kanan, meresap ke hati Tuhan Tian, suatu hari bisa Tuhan Tian pakai. Bila suatu hari kami berdahulu meninggal, lawan Haji Ali, lawan guru-guru yang lain, itu akan insya Allah menjadi amal jariyah pakai kami yang akan terus mengalir. Amin. Lawan yang ketiga, atau anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Makanya Tuhan Tian, bila berisi anak, usahakan anak itu jangan dipaksa untuk pendidikan, terboleh, jangan dipaksa, karena sesuatu yang dipaksa kada bakal baik. Menjaga wajah, barang siapa yang sungguh-sungguh makanya dapat. Tugas abang lawan mamanya itu memberi pandangan. Nah, biar anak kan kelas 5 SD sudah nih, satu materi kelas 6. Mama anak saya lawan abah, hendaknya tuh bilanya lulus SD ini dia menunduk, bangkitkan semangat girahnya. Girah itu semangatnya untuk pelajari ilmu agama. Jangan dipaksa. Karena saya berkata pun sekolah pondok terus saat ini adalah kami. Walaupun sesuatu yang baik, apabila dipaksakan jangan. Justru tugasnya abah lawan mamanya itu beri petunjuk lawan anaknya. Kenapa mak ulun harus sekolah pondok? Nah, karena baiknya ibaratnya Jerpian tadi, abah lawan mama hendak ulun sekolah agama. Karena anak bila abah lawan mama meninggal kaina, kita ini harta kada banyak. Kada mungkin kalau meninggal hari menuju hari menyalawi 40 kayak orang kemampuan kita kada. Ini kan hal yang sunat. Digawi berpahala, kada digawi kan dapat dosa juga karena sunat. Nah, jadi bila inya kami meninggal, kita kada kawa menyedekahi makanan, mengundang orang nangkaya tetangga kita di Sibalan yang saudagar kaya, ada ikam nakai mendoakan kami. Maka doa anak yang soleh ataupun yang solehah, lelakian atau bebinian itu kada ada hijab, kada ada pembatas, kada ada dinding, langsung ke arasnya Allah, langsung bergetar arasnya Allah. Kenapa? Karena anak yang soleh mendoakan kita. Nah, jadi mulai saat ini persiapkan biar aja bubuhan kita yang sudah tua ini disambat, ibaratnya ya, karena memang terlambat. Waktu itu kan bisa terulang, tapi sesuatu yang terlambat itu masih bagus, masih mau untuk mengejar sesuai kemampuan kita. Yang cilaka ini sudah terlambat, marah aja. Apa lagi situ neraka ini tidak boleh, jangan. Ada sanggup Tuhan dia. Jangankan masalah beban neraka dimadu oleh laki gitu nyamuk, apalagi ada marah aja. Bulannya 4 pengajian situ, aku ini lambat sudah neraka lagi, jangan pernah menentangnya baik. Ada sanggup, niscaya ada bakal sanggup.
Ingati ucapan ulun kadosa pada neraka di madu laki jadi laki dari sini padahal memadu katahuan ya Pak. Hunyam muha. Nah, di hadis yang lain ulun bacakan dulu ayat Al-Quran, dengarkan walaupun bacaan ulun kurang bagus, walaupun apa ngarannya tajwid ulun kurang sempurna, tapi insya Allah niatakan kalau kita mendengar bacaan Al-Quran biar sahabat Al-Quran itu tergantung niat kita membacanya, niat kita membacanya apa dan mendengarkannya niatnya apa. Niatakan untuk kebaikan maka insya Allah akan jadi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Di mana sabarataan baik itu hewan, baik itu binatang, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu jin, pokoknya yang memiliki ruh, yang memiliki nyawa, kematian akan mendapatkan kalian semua, kendati pun kalian berada di dalam benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Jadi dulu ada pernah di negara Eropa sana, saya dengan dalil ini maulah benteng lapis baja, 7 lapis baja sampai ditembak lawan rudal, ada sedikit pun retak. Jadi dari ruang urat buktiakan bang dari ayat Al-Quran itu kalau itu memang kebenaran. Rudal aja kan sanggup. Padahal rudal itu mampu untuk menghancurkan satu kota. Ada yang satu kampung ini satu kota. Nah kayak yang kalau rencana itu makan rudal ini yang ditembakkan kada ada sedikit pun, jangankan hancur baja atau tadi begantar nih ada, apalagi retak sekalinya nampak. Dianggap kiai dalam bentuk orang yang hendak meninggal sudah yang diponis secara dunia kesehatan terus tidak ada panjang lagi usianya. Jadi dia bilang Tuhan orang-orang kafir itu tadi ayo pembuktiakan dan bakal mati orang ini di dalam ada kawan malaikat Israel dari umuran Islam itu masuk, ternyata pas waktu sakaratul maut meledak di dalam. Jadi Allah berlaku. Ada kawa kemana aja buka walaupun lubang samut sekalipun samut mati. Ada yang mati selama ini bernyawa. Inilah kebenaran Al-Quran dan banyak peneliti ilmuwan yang dahulunya menentang dengan Islam, begitu ini menentang membuat pertentangan, ternyata itu berlaku. Janji Allah berlaku, maka bismillah dengan izin Allah ini dapat hidayah oleh Allah. Nah ini yang lebih berbahaya dari Imam Ahmad bin Hambal, ini ulama fikih. Masih ingat kalau yang padahi sekedar untuk tambahan pengetahuan buantian kalau pina dulu buantian sholat nih gaya sintin sama ya saya sudah ke Makkah macam-macam kamu mazhab. Nah ini imam mazhab nih Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini Imam Hambali ini bila mengangkat takbir orang umpat mazhab sidin ini Allahu Akbar antara kemaluan lawan pusat pas di tengah-tengah itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah kita Imam Syafi'i kan ya ini versi 1 versi 2 ke kiri sedikit. Nah ini Imam Syafi'i versi 1 versi 2 Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali lawan Imam Hanafi antara kemaluan lawan pusat di tengah-tengah. Nah di bawah pusat. Imam Maliki Allahu Akbar ada berdapat sama sekali. Nah habis itu ada satu lagi Syekh Al-Albani itu bilanya mengangkat takbir Allah Akbar.
di dada. Ini hanya sekadar pengetahuan Tuhan ya. Karena atau bukan di biolan berbaya sholat di tempat yang lain. Biasanya kita mulai masak Imam Syafi'i, Haji Ali mempelajari Imam Syafi'i, ulun mempelajari Imam Syafi'i, guru-guru yang lain mempelajari Imam Syafi'i, ada keingatan memadani mazhab yang lain. Pas akhirnya nampak orang sah sholatnya seorang kaget. Ngopok tangan penduduk dalam hati ini. Lihat sebelah kadada, lihat sebelah kadada. Salah guru kan dengan memadani. Gurunya sibuk memadani Imam Syafi'i terus. Kan ingat lagi memadani imam yang lain bukan untuk menyuruh bagian umpati. Kada kita Indonesia ini lebih banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi ini hanya sekedar untuk tambahan pengetahuan lah. Jadi antara kemaluan lawan pusat kita katakan ada dalilnya. Imam Hanafi lawan Imam Hambali. Kada bedaka Allahu Akbar. Maka di Makkah banyak kelompok. Ini Imam Maliki. Kalaunya Allahu Akbar. Syekh Al-Albani. Nah, amun ketemu lawan orang yang banyak kayak gini aja, kita kan bakalan was-was tiga. Sebelah kayak ini, sebelah sama aja. Jadi namanya seorang takbir Allahu Akbar. Sebelah sama datang Allahu Akbar. Dan namanya tiga Allahu Akbar. Baik sampai tiga Allahu Akbar. Ketika tahu-tahu kita akan pulang jadi jalan. Nah, itu hanya sekedar untuk kesalahan ulun, banyak kehilangan ulun dalam menyampaikan. Ulun dengan perhatian minta maaf, minta halal, minta ridha kepada Allah, ulun minta ampun. Kalau yang ulun sampaikan ini adalah kebenaran, itu tiada lain adalah taufik petunjuk daripadanya Allah. Kalau banyak kesalahan yang ulun sampaikan, itu kadada lain karena kejahilan ulun, kebodohan ulun, karena ulun masih miskin ilmu lah. Kita baca doa kafarat majelis karena dalam hadis Nabi barang siapa yang membaca doa kafarat majelis dalam satu majelis seberataan kalau ada dosa-dosa dalam majelis itu Allah ampuni, kalau ada kekurangan Allah sempurnakan, kalau ada kesalahan Allah cukupi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.